على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin dan jamaah salat subuh Masjid Al-Bukhwa, Perumahan Villa Bogor Indah 5 yang saya hormati. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan secara offline ya, setelah kita libur sejak bulan Maret Maret, April, Mei, Juni. Sekarang kita ketemu di Juli, hampir 4 masuk 5 bulan ya. Dan pada hari ini kita mulai lagi yang sejatinya saya isi kajian di sini sejak pekan lalu ya. Cuma karena saya salah pekan ya, akhirnya diundur ke pekan ini dan alhamdulillah bisa ya. Setelah kita off ya selama 4 bulanan, dan pada pekan-pekan ini mungkin masih kita sudah melakukan kajian sudah 3 pekan lalu. Dan saya sering ulang-ulang ya, ini bagian dari ikhtiar kita di satu sisi, karena menghadapi wabah corona yang entah kapan akan bersih secara total ini kita nggak tahu. Ya, karena itu kaidahnya jemaah yang harus kita gunakan ya, ada 2. Ya, apa itu? Pertama, jangan abaikan. Jadi virus ini jangan kita abaikan. Ini virus memang ada, bukan hoax, betul-betul. Ya. Para peneliti, dokter dan para pakar mengatakan ada. Lalu kemudian yang tertular ada, ya. Yang sembuh juga banyak. Jadi ini virus ada. Kita jangan abaikan. Karena itu ya, bagian dari ketidakabaikan kita itu kita melakukan ikhtiar. Ya, seperti ini namanya physical distancing ya. Enggak kebayang nih kalau saya ditanya tahun lalu tentang hukum sholat seperti ini, saya bilang enggak sah, enggak boleh gitu ya. Karena hadisnya jelas, sawu sufufakum ya, luruskan ya, kemudian wahadu mankibai baina mankibai, kita harus merapatkan antara pundak ya, berdekatan ya. Dalam hadis sahih lain katakan kalau ada celah ya, maka di situ ada setan gitu ya. Nah, jadi sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keharusan merapatkan saf, meluruskan saf sholat ya. Tapi dalam kondisi seperti ini ya, ini harus kita lakukan. Bahkan di masjid-masjid besar, Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa dan masjid-masjid yang lain, mereka melaksanakan seperti ini. Ini bagian dari kondisi darurat dan ikhtiar ya. Physical distancing ya. Kemudian apa lagi, menggunakan masker juga demikian. Memang gak enak. Kita yang tidak terbiasa pakai masker ya kemana-mana ya enak. Tapi ini bagian dari minimal kemana-mana kita standby ya. Soal nanti di lapangan gak banyak orang, kita copot nggak masalah. Sebab jangan juga pakai sepeda pakai masker, karena berbahaya, karena oksigen kita nggak lancar masuk ke pernafasan kita. Ya, Pak Ustadz juga kalau khutbah ceramah pakai masker, mos-mosan juga gitu ya. Maka saya minta izin dibuka ya, supaya selain kelihatan wajahnya juga ya, juga mempermudah pernafasan dan cara. Soal nanti mic-nya dikhawatirkan kena droplet, ya tinggal di lap pakai hand sanitizer ya, atau disinfektan dan seterusnya ya, supaya lebih aman ya. Ini bagian dari ikhtiar. Kata Rasulullah, firrah ya, minal juzam, firrahka minal asad. Firrah, lari, menghindarlah ya. Minal juzam ya, dari juzam ya, penyakit menular. Firrahka minal asad, sebagaimana kalian menghindar dari harimau, dari macan ya. Bahkan beberapa negara Arab saya dapat videonya ya, di awal-awal pandemi ini mereka betul-betul melepaskan macan gitu ya, melepaskan harimau supaya masyarakat itu ke rumah masing-masing ya. Nabi
Nabi jauh-jauh hari sudah mengingatkan. Ketika seorang Taif, seorang dari kabilah Bani Saqifah datang ke Rasulullah dan ingin membaiat Nabi, nyalami Nabi. Nabi kata Rasulullah, laqad bayyana. Tenang, kami sudah menerima baiat. Jadi nggak usah salaman. Nah, ini bagian dari ikhtiar. Jangan abai, ya. Tapi jangan lebay. Ya. Jadi jangan parno gitu istilah kalau anak-anak muda hari ini ya. Jadi nggak boleh ini nggak boleh ya. Enggak. Harus kalau bahasa anak muda ini harus move on ya. Sholat berjamaah kita juga harus, masjid kita juga harus dibuka, ya, harus ada yang melaksanakan sholat. Nanti tinggal di antisipasi yang kena penyakit batuk, flu atau sudah lanjut usia ya tinggal menyesuaikan. Ya. Sholat Jumat juga harus segera ada. Taklim seperti ini juga jangan berhenti, gitu kan? Ini bukan urusan ustadz ada job dan tidak ada job. Saya bilang ini kewajiban kita bersama. Saya di Ramadan kemarin off sama sekali, tidak ada sama sekali kajian off. Tapi alhamdulillah ada ide dan udah ini jadi peluang juga. Kita bikin kajian online dan nggak nyangka, saya punya catatannya itu saat Ramadan 30 hari itu saya mengisi kajian online itu 72 kali. Itu kalau di hari biasa tidak dalam keadaan corona nggak sanggup mengisi 72 kali selama sebulan. Tapi karena online kan nggak kemana-mana dari kajian yang satu ke kajian yang lain cuma berjarak setengah jam bisa. Tapi kalau offline kan mesti jalan macet 2 jam gitu. Sehari bisa 4-5 kali. Tapi kalau offline kan nggak bisa. Jadi ada hikmah tersendiri, kan? Salah satu ruangan kerja saya di rumah yang saya jadiin semi studio lagi dirapiin, kan? Dan sedikit dibikin kedap suara seperti itu kemana-mana. Ini hikmahnya. Baik, jadi jangan abai, jangan lebay. Ya. Tetap harus waspada, tapi kita tetap harus melaksanakan aktivitasnya. Dan kita sebagaimana biasa sesuai dengan arahan-arahan yang sudah dilakukan pemerintah. Baik. Hari ini kita akan bicara tentang syariat kurban, sejarahnya. Dua alasan mengapa kita bahas tema ini tadi disampaikan. Pertama, tidak sampai 2 pekan lagi kita akan masuk ke Idul Adha. Kalau kita lihat kalender kemungkinan, tapi nanti kita menunggu keputusan sidang isbat Kementerian Agama dan Ormas Islam ya. Sepertinya kalau kita lihat kalender kita akan melaksanakan Idul Adha itu di tanggal 31 ya. Hari Jumat 31 Idul Adha. Jadi kalau sekarang kita berada di tanggal berapa sekarang? 19 ya. Nggak nyampe 2 pekan lagi. Jumat depan ya. Kemudian Jumatnya lagi sudah masuk. Ya. Jadi kita akan beridul adha ya, dalam waktu dekat ya. Dan kalau saya sampaikan di pertemuan depan sudah lewat. Makanya pertemuan ini kita manfaatkan ya untuk membahas syariat kurban dari masa ke masa ya, maksudnya sejarah ya. Mengapa demikian? Karena saya yakin ya, para ustadz yang lain ya, sudah banyak yang membahasnya ya, sehingga saya memilih untuk FN5 ya, untuk membahas ya, tema yang ini ya, supaya tidak ditabrakan. Mungkin dari sisi fikihnya beberapa ustadz sudah bahas ya, sehingga membahas dari aspek sejarah. Walaupun tidak berkemungkinan nanti kita juga akan bahas sisi fikihnya jika memang diperlukan. Delay di tempat saya sudah muncul. Nah, kemudian kita akan bahas ini syariat kurban dari sisi sejarahnya. Bagi yang pengen mendownload, saya sudah upload materi kajian ini di file Instagram saya ya, Happy Andi Masbani, nanti bisa di-download di situ, sudah ada, biar bisa lebih bermanfaatnya. Nah baik, syariat kurban ini sejarahnya
Pertama kaidah Allah bahwa syariat kurban ini adalah syariat para nabi, syariat para nabi, syariat para umat. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34 Allah SWT mengatakan, berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin wa basyiril mukhbitin." Wa likulli ummatin, dan setiap umat, ya. Jadi dari masa ke masa ada umat, ya. Ada umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, ya. Umat Nabi Ibrahim dan seterusnya, umat Nabi Shu'aib. Wa likulli ummatin, dan setiap umat, ya. Ja'alna, kami jadikan mansakan, ya. Syariat ibadah, manasik, ya. Ibadah. Liyadhkuru ismallah, ya, untuk atau agar mereka menyebut, mengingat Allah. Nah, jadi tujuan syariat, kita akan bahas mansakah itu apa nanti, ya. Tujuan ibadah itu untuk menyebut nama Allah, ala ma razaqahum, atas apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka, min bahimatil an'am, ya, dari hewan-hewan ternak. Jadi Allah sudah berikan kepada mereka hewan ternak. Nah, kalimat mansakan ini memang bersifat nakirah, umum, ibadah apapun. Mengapa kemudian diterjemahkan dengan kurban? Karena ada hubungannya dengan bahimatil an'am. Karena itu para ulama tafsir menerjemahkan ayat ini, menafsirkan ini, walikulli ummatin, dan setiap umat kami jadikan bagi mereka itu syariat kurban. Mansakan itu artinya kurban. Jadi pada setiap umat ada syariat kurban. Di mana kita pahami, ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ya, itu tauhidnya satu, an yaqulu la ilaha illallah, ya, wala yusyriku bihi syai'an. Nah, jadi itu kaidahnya, Tuhannya satu, Allah. Mau Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, bahkan Nabi Isa, Nabi apa lagi, Nabi Daud, ya, yang diagungkan oleh orang-orang Israel, sama Tuhannya satu, Allah, ya. Tapi syariatnya, mansakannya itu kan, nah itu yang berbeda-beda, ya. Mungkin namanya sama, tapi pelaksanaan teknis ibadahnya mungkin berbeda. Sholat itu sholat bukan hanya di masa Rasulullah saja sholat, ya. Mengapa Nabi Musa AS ketika bertemu Rasulullah, ya, ketika bertemu Rasulullah pada peristiwa Mi'raj, dan kemudian Nabi SAW menghadap Allah SWT di Sidratil Muntaha, gitu kan, dan kemudian bertemu kembali dengan Nabi Musa. Kemudian ditanya oleh Musa, "Ya Muhammad, engkau dapat apa dari Tuhan?" "Perintah sholat." "Mau sholat?" Ya. Artinya Nabi Musa nyambung tuh, karena di masa juga ada sholat. Nah, ketika pertama kali mendapatkan wahyu, di antara perintah Allah kepada Nabi Musa apa? Aqimus sholata lidzikri. Dalam surat Thaha dikatakan, wa aqimus sholata lidzikri. Wahai Musa, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat juga ada pada masa nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim doanya, Rabbana ja'alni, Allahumma Rabbana ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kata Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang mendirikan sholat, ya, wa min dzurriyyati, dan keturunanku juga demikian. Jadi sholat itu sudah ada, walaupun secara teknis barangkali berbeda. Ya, ada yang nanya, Ustaz, gimana cara sholatnya umat Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa gimana sholat? Saya bilang, ente kok salahnya gitu? Gak penting. Yang penting bagaimana Nabi Muhammad sholat, kita ikuti gitu kan. Kan gak penting kita bagaimana kita cara sholatnya Nabi Musa. Kan gak penting. Selain juga memang tidak ada penjelasan detailnya, itu tapi gak penting. Bagaimana sholat Nabi Nuh, gak penting. Yang penting adalah bagaimana sholatnya Rasulullah. Ya, sholat sebagaimana Nabi sholat, kan itu hadisnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bukan sholat sebagaimana Nabi Musa sholat. Walaupun mereka sholat, ya, tapi barangkali pelaksanaan juga puasa juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, ya, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana sebelumnya
puasa ya. Nabi Musa ya, ketika diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun ya, mereka juga pada hari itu ya, yauma najawah Musa, ketika Allah menyelamatkan Musa, mereka disyariatkan untuk berpuasa pada hari tersebut yang kita kenal dengan puasa Asyura ya. Jadi demikian dengan kurban. Kurban ini sudah ada syariatnya, sudah disyariatkan Allah pada masa-masa Nabi sebelumnya. Kita mulai misalnya, kalau selama ini kita menganggap Allah puasa syariat kurban itu dimulai dari Nabi Ibrahim. Jadi para ustadz, para penceramah, guru-guru kita dulu ketika SD pelajaran agama ya, biasanya merujuk syariat kurban atau sejarah kurban itu pada masa Nabi Ibrahim. Dan ini tidak salah. Barangkali itu adalah puncak dari syariat kurban itu sendiri. Tapi sejatinya syariat kurban itu tidak. Justru dia sudah ada sejak masa Nabi Adam alaihissalam. Hal ini tercermin pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ya, ayat yang ke-27 ya. Nah, nanti detail teksnya bisa rujuk ke mushaf sendiri. Ya, namanya slide ini kan hanya poin-poin saja ya. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba ibnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah mengatakan, "Watlu 'alaihim", wahai Muhammad, kata Allah SWT, bacakan kepada mereka, alaihi, kepada umat ya, naba ibnai Adam, kisah naba, berita ibnai Adam ya, dua putra Adam ya. Para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan dua putra Adam sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasas al-Anbiya adalah Habil dan Qabil ya. Di Al-Quran tidak ada nama itu, tapi ditafsirkan oleh para ulama dengan Habil wa Qabil. Ceritakan kepada umatmu ya Muhammad, naba'an ibnai Adam, cerita tentang dua putra Adam, Nabi Adam. Id qarraba qurbanan. Nah, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Jadi kalimat kurban itu justru dari sini. Bahkan kalau kita lihat buku-buku fikih yang asli itu bahasa Arab, bab kurban itu nggak ada. Yang ada adalah babul udhiyah. Kalimat doha, yudhi itu artinya berkurban. Maka hari raya kurban itu sebenarnya Idul Adha. Jadi ya, bacakan kepada mereka cerita kisah tentang dua putra Adam, Qabil dan Habil, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Itu qarraba kurban. Fatuqbila min ahadihima, lalu diterima, maka diterima kurban salah seorang di antara mereka, yaitu kurbannya Habil. Kurbannya Habil diterima, wala taqabbal minal akhar, tetapi tidak diterima kurban yang lain. Jadi kurbannya Qabil itu ditolak oleh Allah SWT. Jadi syariat kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam AS. Ya. Pada masa Nabi Idris ya, dalam Qasas al-Anbiya dan kitab-kitab yang lain dijelaskan, bagi kaum Nabi Idris alaihissalam ditetapkan ada hari-hari rayanya. Mereka punya hari raya juga. Ya. Serta mereka berkurban diantaranya saat terbenam matahari. Nah ini perbedaannya. Kalau kita kan saat muncul matahari itu waktu duha ya, mulai, walaupun ya kurban juga boleh, tapi lucu aja kalau kita kurban habis maghrib. Saya belum nemu tuh ya. Kurbannya kalau kita kurbannya pada 4 hari. Gak tahu kalau bahasa kita kurbannya kapan? Boleh 4 hari nih. Hari Yauman Nahri, ya, hari Idul Adha. Itu sebenarnya hari Nahar. Ya. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Kan ada wanhar, an-nahar. Nah, itu sebagai berkurban. Fasholli li rabbika, salatlah lalu berkurban. Maka kita salat dulu baru berkurban. Idul Adha itu dianjurkan salatnya agak pagian. Nah, kalau Idul Fitri agak siang dikit enggak apa-apa. Nah, tapi Idul Adha itu ya lebih baik agak pagian daripada Idul Fitri supaya apa? Peluang kesempatan waktu untuk berkurban itu lebih banyak. Jadi kalau agak siang panas. Selain itu juga supaya puasanya enggak terlalu lama. Jadi sunnahnya
insert dikit temanya. Nanti kita disunahkan berpuasa. Habis subuh nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh sarapan, nggak boleh ngeteh, ngopi, nasi uduk nggak boleh. Sampai selesai sholat puasa. Ya, tapi Idul Fitri dia juga berbuka, ya, sarapan sebelum sholatnya. Baik. Nah jadi mereka punya hari raya. Kita Yaumun Nahri, ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Nah setelah itu ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik 3. Kalau Jumat Idul Adha berarti kita boleh menyembelih kurban itu hari Sabtunya, hari Ahadnya dan hari Seninnya. Di masjid saya itu hari Jumat, tapi di musola samping rumah saya itu kita sepakat Sabtu, ya, supaya jadi sengaja kita pecah supaya nggak berkerumun massal. Jadi sebagian di masjid 3 ekor sapi di masjid dan 3 ekor sapi lagi di musola, ya, di RT sekitar rumah saya. Jadi sengaja kita pecah supaya kerumunan massal tidak terlalu banyak dan panitia juga bisa berganti. Ya, jadi ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Masjid Al-Ihsan di belakang Telkom kemarin saya khutbah Jumat di situ. Mereka melaksanakan penyembelihan hewan kurban di hari Senin. Lucu, kok Senin? Kan ada Sabtu Ahad yang libur sudah. Kenapa jadi Senin kurbannya? Nah, masjid ini Ustaz, yang masjid karyawan. Sabtu Ahad kosong, nggak ada orang. Justru yang ramai itu dari kerja, gitu kan? Dan Sabtu Ahad banyak karyawan yang pulang ke rumahnya masing-masing dan berkurban di komplek rumahnya. Maka kita kurbannya hari Senin, gitu. Boleh, nggak masalah. Ya, 4 hari itu tinggalkan, ya, silakan nyembelihnya. Ya. Nah, di antara saat terbenam matahari dan saat melihat hilal. Nah, ini kurban di masa Nabi Idris alaihissalam. Di masa Nabi Nuh tadi saya ceritakan sedikit. Setelah terjadi banjir besar di masa Nabi Nuh alaihissalam, ya, mereka membuat atau Nabi Nuh membuat tempat khusus. Ya, ada bangsal begitu tempat untuk meletakkan hewan kurban. Ya. Lalu kemudian kurban tersebut, ya, dimakan dan tidak dimakan. Nah, inilah salah satu perbedaan antara syariat, ya, para nabi sebelumnya dengan kita hari ini. Kalau kita enggak dibuang. Nanti kita ketemu dengan kurban di masa Nabi Musa itu lain, ya, beda lagi. Jadi pada masa Nabi Nuh dikisahkan, ya, kurban tersebut ada tempat khusus itu kan. Ya, jadi penyembelihnya mesti di situ, enggak boleh tempat lain. Ya. Dan setelah itu kemudian dibakar, sudah hilang kurban. Jadi makna kurban itu korban, betul-betul dikorbanin, tidak bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ini sempat puncak dari saat kurban itu sendiri, ketika Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anak Ismail. Ya, dari surat As-Saffat ayat 101, 102 sampai 107, nanti dicek lagi di Al-Qurannya, dikisahkan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, dalam surat As-Saffat ayat 101, ketika anaknya ini sudah mulai menginjak usia as-sa'ya, dia belum balik, ya, tapi sebagai ulama mengatakan masuk usia tamyiz. Jadi dalam masa usia anak itu kan ada dengan as-sabi, balita. Ya. Nah, dari balita menuju ke balik ini ada masa disebut dengan masa tamyiz. Ya, sekitar 6-7 tahun sampai 12 tahun ini disebut dengan tamyiz. Ya, balita kan, ya, tapi dewasa belum, usia remaja. Ya, ini disebut usia tamyiz, di mana anak sudah bisa membedakan mana ayah, mana ibu, kiri kanan, atas bawah, utara selatan, kakek nenek, gitu kan, permen mentos dan kapur balus, mirip tuh, ya. 20.000, 2.000, mirip tuh, ya. Nah, pada masa ini sudah bisa bedakan. Kalau pada masa ini kira-kira sebagian ulama katakan ada kata lebih dari itu, Nabi Ibrahim itu yang jelas ini anak sudah bisa diajak ngobrol. Artinya bukan balita lagi, bukan kecil lagi. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni akbar. Semalam sungguh saya melihat dalam mimpi, ara fil manam anni akbar, saya menyembelih. Ya. Redaksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ini, ya, menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim itu bermimpinya itu continuous tense kalau dalam bahasa Inggris. Ya, jadi kan ada verb, ya,
fi'il itu ya, yang past tense dan ada yang continuous, ada yang madhi dan ada yang mudhari. Allah menggunakan kalimatnya mudhari, berterusan. Aro, ini aro, saya melihat, tapi terus menerus. Artinya mimpinya itu kemungkinan tidak sekali. Nah, ini beda dengan kisah Yusuf yang juga menceritakan mimpi kepada ayahnya. Kalimatnya sama, tapi dengan bentuk verb yang berbeda. Apa kata Yusuf? Ya abati, wahai ayahku, ini ro'aitu, saya telah melihat. Pasti artinya Yusuf itu mimpinya sekali doang. Melihat 11 bintang dan planet dan seterusnya, matahari dan bulan kepada diri itu sekali. Tapi Ibrahim enggak. Kalimat yang digunakan adalah am, continuous kalau bahasa Inggris, terus menerus. Bisa jadi 2, bisa jadi 3 kali. Artinya sering. Itu yang kemudian membuat dia yakin bahwa itu bukan mimpi biasa. Kita bakal mimpi sekali kita cuekin. Tapi kalau sampai 3 kali mimpi yang sama, kita mikir gitu kan, sekali udah lewat ya. Mungkin bunga tidur ya. Tapi kalau mimpinya sama persis 3 kali berturut-turut, ini bukan mimpi biasa. Bahkan Allah SWT itu memberikan wahyu kepada sebagian para nabinya itu lewat mimpi. Nabi Muhammad juga sebagian lewat mimpi. Yang disebut dengan ar-ru'ya as-shaliqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Jadi Allah memberikan isyarat kepada para nabinya, sebagian tidak semua itu melewat ar-ru'ya as-shaliqah, mimpi yang benar. Seperti kisah Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, mereka bermimpi. Maka yang dikisahkan apa jawab anaknya? Seorang anaknya soleh, taat kepada kedua orang tuanya, dan ini luar biasa, teladan luar biasa. Kata dia ada baik. If al-natuna, lakukan apa yang perintah. Satajiduni insyaallah munasabi. Niscaya kau akan mendapatkan sebagai orang yang sabar. Maka dilaksanakan perintah itu dengan sepenuh tawakal, ikhlas karena Allah. Kita bayangin ya, berpuluh tahun lamanya, hampir 100 tahun gitu kan. Nabi Ibrahim itu nggak punya anak. Mengapa saya sebut hampir 100 tahun? Karena dalam hadis sahih, dia berkhitan saja di zamanina min umri, usia 80 tahun dan belum punya anak. Berarti dia punya anak Ismail itu kapan? Lebih dari usia 80 tahun itu usianya, gitu kan? Lama nggak punya anak, gitu kan? Begitu punya anak, menginjak jalan dewasa, gitu kan? Ini pengorbanan luar biasa. Allah meminta kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka dibandingkanlah Ismail alaihissalam ini, Allah yang masih menginjak usia remaja ini tadi, dan disiapkanlah pedang yang alat untuk menyembelih pada waktu itu. Dan dengan sepenuh tawakal ini sudah selesai. Ini kayak kita infak, jangan pernah nyesal, masukin nyesal itu enggak. Itu sebenarnya ikhlas, itu sebenarnya ridho. Memberikan sesuatu dan tanpa ada ganjalan sedikit pun di dalam hati. Dalam inilah karakter orang-orang Ansor yang digambarkan Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah SWT? Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Jadi apa yang diberikan itu enggak ada kepentingan apa. Ikhlas. Nah, maka dibandingkanlah anak ini dan mana tahan seorang ayah melihat kucuran darah, saya dan pedang ke leher anak. Maka dikisahkan Ibrahim ini menutup matanya dan memastikan pedang itu sudah nempel di leher anaknya, dan sang anak juga demikian. Maka dengan penuh tawakal kepada Allah, semua sudah diserahkan betul-betul. Ini kayak mahasiswa besok ujian malam yang belajar udah mentok, udah nggak ada harapan, udah tawakal. Itu mana tawakal gitu kan? Nah, jadi usaha dulu ya, sudah betul-betul selesai ditawakal, maka disayatkanlah pedang tersebut ke leher. Ibrahim betul-betul sudah melaksanakan perintah Allah itu. Ini bukan main-main gitu kan? Betul-betul sudah dilaksanakan gitu kan? Disayatkan, dia merasakan pedangnya sudah mengiris kulit leher anaknya. Kemudian setelah itu kemudian terasa ada darah yang mengalir. Wah, itu sudah selesai. Selesai. Nabi Ibrahim sudah betul-betul melaksanakan perintah Allah dan betul-betul sudah berkorban. Selesai. Namun ketika matanya dibuka, ternyata pedang tersebut bukan mengiris leher anak. Darah
muncrat, itu bukan darah, nah. Tapi apa? Wa fadainahu bidzibhin azim. Kata Allah dalam Al-Quran, dan kami ganti ya, Ismail itu dengan apa? Dengan dzibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Ada yang mengatakan ya, hewan tersebut sejenis kambing kibas begitu kira. Yang gede itu enggak kalah gede dengan Ismail. Ya. Jadi gedenya itu yang tidak kalah besar dengan Nabi Ismail. Wa fadainahu bi dzibhin azim. Kami ganti Ismail itu ya, ketika disembelih oleh langsung ini kayak apa namanya, sulap gitu ya. Itu tukang sulap aja bisa gitu kan. Ini Allah lebih dari itu. Allah lebih dari itu, yang menggantinya dengan secepat kilat, di mana orang yang tidak mengetahui dan betul sudah ikhlas, dan itulah puncak dari pengorbanan anak manusia. Ketika dia diperintahkan Allah untuk menyembelih ya, anak sematawayang yang sangat dicintai. Maka dalam tradisi nabi-nabi yang lainnya kita ketahui di antaranya mereka diharuskan untuk mengorbankan benda yang paling mereka cintai. Karena yang kurban Qabil dan Habil itu kan beda. Qabil di masa Nabi Adam, dia mengorbankan apa? Mengorbankan hasil pertanian. Mengapa? Karena Qabil ini seorang petani. Ya, jadi harta yang paling dominan dia miliki ya hasil pertanian. Sementara Habil ini seorang peternak, maka dia mengorbankan hewan ternaknya. Yang paling bagus, yang paling gemuk itu yang dikorbankan. Yang paling bagus dikorbankan yang paling bagus. Bagus kalau ada pilihan A, B, C. Bagus kalau ada punya uang cukup, pilih A yang paling bagus. Ya. Kemudian yang terbaik. Nah, Qabil ya, karena dia perannya kan peran antagonis dalam riwayat gitu ya, kisahnya, maka dia mengorbankan sisa-sisa dari hasil pertaniannya yang sudah laju, yang sudah akhirnya ditolak oleh Allah SWT. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kurban di masa Nabi Musa alaihissalam, kurban di masa Nabi Musa dilakukan dengan cara ya, membagi binatang yang akan dikurbankan itu menjadi dua. Jadi ada sekawan ternak yang dibagi menjadi dua. Sebagian ya dilepas setelah dikasih tanda. Bahkan tanda-tanda ini sempat ditiru oleh bangsa Arab jahiliyah. Jadi menandai hewan yang akan dikurban. Maka para ulama mengatakan hewan yang sudah ditandai untuk dikurbankan itu harus dikurbankan, enggak boleh. Ya, jadi kita kalau sudah beli dan sudah niat berkurban, sudah kita tandai bahwa ini milik saya, akan saya kurban, harus dikurban, enggak boleh. Ya. Setelah dikasih kemudian dilepas, ditaruh di tempat apa misalnya di padang pasir saja dilepas, gitu kan? Dan sebagian lagi disembelih dan kemudian dibuang. Sudah, jadi nggak dimanfaatkan. Nah, ini beda. Kalau kita kan enggak. Nanti kita akan bicara syarat kurban yang di masa Nabi Muhammad itu beda. Ya. Bukan hewannya punya kita sendiri, bisa dinikmati, baik aku berbagi. Kalau belum kan, bilang aja ada yang dibakar, ada yang dilepas, dan ada yang disembelih kemudian dibuangnya. Di masa setelahnya juga demikian, di masa Bani Israil setelah Nabi Musa alaihissalam, dalam surah Al-Imran ayat 103 dikatakan, "Alladzina qalu inna Allaha 'ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kulun nar qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhu in kuntum shadiqin." Alladzina qalu, dan orang-orang atau orang-orang yang berkata, ini kisah tentang Yahudi Bani Israil, inna Allaha 'ahida ilaina, sungguhnya Allah ya, memerintahkan, menjanjikan kepada kami, alla nu'mina li rasulin, jangan agar kami tidak percaya, tidak beriman kepada seorang rasul ya, kecuali rasul tersebut hatta ya'tiyana membawa kurban. Nah, ini kisah tentang Nabi Israel, di mana mereka Bani Israel mencari nabi, minta nabi kepada Allah SWT, diturunkan agar turunkan kepada mereka ya, dan jadikan jangan percaya kepada siapapun kecuali kepada seorang rasul yang apa? Ya'tina kurban, yang bawa hewan kurban. Ya, ta'kuluna. Ya, lalu kemudian kurban tersebut ya dimakan api. Enggak
kita konsumsi, nggak dimakan, ditaruh di tempat yang paling tinggi, bukti bahwa kurban mereka diterima oleh Allah SWT. Tak benar dimakan api, disambar petir, blok hilang, habis, nggak bisa dikonsumsi. Nah, ini syariat kurban di masa Bani Israil. Ya, ketika mereka, ini kisahnya menjelang diutusnya Nabi Daud alaihissalam. Ya, karena waktu itu Bani Israil tidak ada penasihat spiritualnya, nabinya sudah meninggal yang sebelumnya, sementara mereka dijajah oleh Raja Jalut pada waktu itu, ya. Maka mereka berdoa kepada Allah agar diberikan seorang nabi. Ya, yang belakangan sempat sebelum Nabi turun itu ada seorang yang yang menyelamatkan mereka, kira-kira demikian, namanya Tolut. Nah, setelah Tolut ini diantara prajurit kecil Tolut itu ada seorang anak muda namanya David atau Dan. Nah, lalu Daud yang kemudian menjadi raja mereka pada waktu itu. Ya. Di masa setelahnya, di masa Nabi Zakaria, ya, dan Nabi Yahya, bagaimana kurbannya? Ada kurbannya adalah binatang dan amti'ah. Ya. Jadi mereka mengorbankan bukan hanya hewan, tapi amti'ah, barang-barang dikurbankan, ya, dan ditaruh dan dibakar. Nah, jadi selain hewan, ya, mereka juga mengorbankan benda-benda yang mereka miliki, amti'ah. Di masa setelahnya, di masa setelah Nabi Zakaria ini, di masa Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani, ya, melakukan kurban, ya, dengan membakar seperti orang membakar sesajen, ya, untuk bertujuan mengingat-ingat dan menebus kesalahan mereka. Jadi kalau mereka punya kesalahan yang sangat besar, dan diantara cara mereka bertobat dengan cara berkurban dan membakar hewan kurban mereka tersebut dan hilang begitu saja. Jadi kalau kita kan ada waktunya, kalau mereka enggak, ketika bertaubat, ya, mereka membakar hewan kurban. Ya. Dan ini sempat juga menjadi tradisi bangsa Arab jahiliyah pada awal-awal, ya, ketika mereka bernazar, bertaubat, melakukan kesalahan besar, menembusnya dengan hewan kurban. Jadi kalau mereka salah, mereka berkurban atau memerdekakan budak. Jadi bisa jadi bangsa Arab jahiliyah itu kalau mereka merasa salah, menepati janjinya, atau karena senangnya luar biasa, gitu kan? Abu Lahab itu senangnya luar biasa ketika keponakannya Rasulullah SAW lahir, dia senang luar biasa. Nah, di antara bentuk untuk wujudkan rasa senangnya itu, dia memerdekakan beberapa orang budak, antara lain Suhaibah aslamnya yang belakangan sempat menyusunya Nabi. Itu saking senangnya Abu Lahab. Walaupun belakangan ketika Nabi menjadi wahyu, dia justru memusuhi Rasulullah, ya, karena merasa Muhammad SAW itu bukan siapa-siapa dibanding dia. Kata Abu Lahab apa? Ini kalau Tuhan itu betul mengutus kepada kita seorang nabi, bukan dia yang utus saya, gitu kan? Saya lebih kaya, saya pamannya, gitu kan? Saya juga yang memberi dia uang sejak kecil selain paman-pamannya yang lainnya, dan akhirnya Abu Lahab, ya, tetap meninggal dalam keadaan kafir. Dia berikan Allah dalam surat Allah. Nah, bangsa Yahudi dan Nasrani, dia juga demikian, mereka menyembelih sapi dan kambing jantan yang mulus dan tidak cacat, yang terbaik untuk menebus kesalahan-kesalahan mereka dan disucikan berkorban. Di masa jahiliyah yang saya sampaikan, menjelang Rasulullah diutus, bangsa Arab jahiliyah juga demikian, mereka berkorban, ya, tapi bukan untuk Allah, ya, untuk berhala, dan itu rutin. Ya. Ada kisah lucu. Dulu di masa jahiliyah jelang Nabi diutus, ada beberapa anak muda suka main judi. Ya. Ada Khalid bin Walid sebelum mereka masuk Islam, ada Amr bin As, ada Sofwan bin Umayyah, ada siapa lagi, Wahab bin Umayyah bin Wahab, ya, ayahnya, kemudian yang lainnya, mereka kumpul main judi. Itu ada salah seorang di antara mereka, orang yang kaya, namanya Sofwan bin Umayyah. Dia main judi, tapi kalah terus. Dia marah-marah. Marah-marah kenapa? Kenapa dia marah-marah? Karena katanya, kok saya bisa kalah terus judi? Padahal bapak saya setiap hari menyembelih hewan kurban untuk berhala-berhala ini. Kok saya kalah terus main judi? Kemudian dipanggil Amr bin As. Ayo Mas, main judi, main taruhan.
Kata apa? Nggak mau. Dia aja bapaknya setiap hari berkurban untuk berhala-berhala, kalah. Lah saya begitu kan nggak pernah kurban, katanya apa lagi pasti kalah. Itu kisah tentang Amr bin As nih, saya hafal karena sekarang sedang menulis biografi tentang sahabat Nabi ini, Amr bin As. Jadi dia saja ayahnya setiap hari memelihara kurban untuk berhala. Main ini kalah. Lah saya gitu kan nggak pernah memelihara kurban untuk berhala, ya pasti kalah lagi nih bikin. Nah ini tradisi bangsa jahiliyah, mereka mengorbankan untuk berhala dan tidak ibadah. Tidak ibadah. Ada juga binatang yang disembelih untuk berhala dan ada juga hewan yang dilepas. Jadi setelah ditandai itu dilepas. Entah dimakan apa namanya serigala, entah diambil orangnya itu dilepas. Yang tidak jadi miliknya lagi. Dan mereka punya nama-nama tersendiri untuk hewan-hewan tersebut. Diabadikan Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibah wala wasilatin wala ham. Dan Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan ada hewan kurban yang namanya bahira, sa'ibah, wasilah dan ham. Ini bahira, sa'ibah, wasilah dan ham ini nama-nama hewan, julukan untuk hewan yang akan dikurbankan. Saya nggak hafal urutannya, tapi kira-kira misalnya ada hewan yang udah bagus tapi belum pernah melahirkan, itu namanya bahira. Ya. Ada hewan yang melahirkan masih bagus tapi sudah melahirkan 2 anak, itu disebut dengan wasaibah. Intinya apa? Bahira, wasaibah, wasilah ini nama-nama hewan yang akan mereka sembelih. Nah kata Allah enggak ada nama-nama tersebut. Intinya apa? Di masa Arab jahiliyah ini adalah mereka menyembelih hewan kurban tapi bukan untuk Allah, tapi untuk berhala. Nah, bagaimana dengan yang sekarang? Kita agak dalam yang ini ya, beda. Ya, saya mencatat paling tidak ada 3 atau 4 perbedaan antara syariat para nabi sebelumnya dengan yang kita laksanakan hari ini. Pertama, jemaah, dari sisi objek yang dikurbankan. Dulu di masa para nabi sebelumnya, benda atau hewan, sesuatu yang dikurbankan itu adalah hal yang paling berharga. Saya ceritakan tadi, beda antara kurbannya hati dan kambing karena profesi yang berbeda. Saya kalau hidup di masa itu, mungkin kurban saya adalah buku. Saya akan ambil 1 dus buku saya dan kemudian dibakar. Karena benda yang paling berharga atau paling banyak saya miliki di rumah saya adalah buku. Ya mungkin yang lain beda-beda. Yang bisnis beras mungkin beras dia akan kurbankan. Yang bisnis apalagi makanan dan susah. Jadi kalau kita hari ini apa? Ya, apapun profesi kita, ya, apapun kekayaan kita, ketika tiba waktu berkurban, kurbannya 3 hewan, 1 dan atau di antara 3 hewan. Pertama, sapi, ya, garis miring, kerbau dan sejenisnya. Nah, 1. Yang kedua apa? Kambing dan semarganya. Marga kambing kan banyak ya. Kambing, utus, domba, biri-biri, apa lagi? Hah? Domba. Kalau rusa masuk rusa. Rusa masuk marga kambing kan? Ini tanya Ustaz yang lain. Kalau masuk katanya kebun raya itu sudah overload ya. Dan enak juga tuh ya. Bapak saya itu suka berburu rusa. Kalau sekarang sudah jarang dan kita enak dan halal. Rusa, daging rusa itu boleh ya. 1 lagi apa? Ya unta. Ada 3 itu. Ya. Jadi sapi, kambing dan unta. Lain dari itu nggak boleh. Ayam, bebek nggak boleh. Kurban ayam 300 ekor banyak tuh ya, tapi nggak boleh. Ya. Atau Pak Prabowo menhan kita korban apa? Kuda ya. Nggak boleh kalau kuda 5 itu tidak boleh. Nah, harus 3 hewan. Min bahimatil an'am, salah 3 hewan ternak ini yang boleh dikurbankan. Di lain juga boleh. Yang kedua jangan lupa dari aspek waktu. Ya, saya jelaskan tadi hanya 4 hari. Di luar itu bukan. Kalau hari ini ada yang menyembelih kurban itu nggak sah. Boleh, ya, silakan, tapi tidak sebut kurban gitu ya. Mungkin akikah yang terlambat mungkin. Ya. Atau menyembelihnya setelah hari tasyrik. Boleh, tapi tidak terus kurban.
4 hari. Nah dulu mereka enggak. Ya, beda. Yang ketiga adalah dari aspek at-tawzi, distribusinya. Ya, kalau zaman dulu ada yang dibakar dan hilang, ada dilepas dan kembali lagi. Tapi kalau kita enggak, ya, hewan kurban kita dinikmati, bisa kita konsumsi dan bisa kita makan. Bahkan dulu di Madinah Munawwarah kata Rasulullah, ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, ya, kulu makanlah hewan-hewan kurban kalian, ya, dan jangan tinggalkan, jangan lebih dari 3 hari. Nah, jadi di awal-awal hijrah, ketika syariat kurban ini dilaksanakan, ya, di awal, gitu ya, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Hari ini 1, 2, 3 itu harus habis, ya, harus habis. Maka pada tahun-tahun berikutnya mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, kita dianjurkan disuruh berkurban dan dihabiskan maksimal 3 hari setelah Idul, harus habis. Tapi kami punya keluarga, kami punya pembantu, kami punya para budak yang juga harus makan hewan kurban pada hari-hari berikutnya. Maka keluarlah di sini. Kata Rasulullah, kulu makanlah daging hewan kurban itu, wa at'imu dan berbagilah. Nah, ya, jadi boleh kita makan, kita yang berkurban, kita sendiri juga yang makan boleh, tapi jangan banyak-banyak, ya. Jangan diambil semua, ya, enggak, ya. Karena ada kalimat wa at'imu dan berbagilah, kasih makan orang lain, fakir, miskin, ya, orang yang setahun sekali mungkin belum tentu makan daging, ya. Maka spirit dari berkurban itu beda dengan spirit puasa. Kalau puasa Ramadan itu kan spiritnya apa? Saum Ramadan itu sarana orang-orang kaya menikmati perasaan orang miskin. Dari pagi sampai sore dia nggak makan dan minum begini, ya, rasanya menjadi orang yang susah, tidak dapat makan dan tidak dapat minum, kelaparan. Begitu, itu akan membangkitkan semangat berbagi. Tapi kalau kurban itu sebaliknya. Jadi kalau puasa tadi sarana orang-orang kaya yang merasakan penderitaan si miskin, kalau ini enggak, sarana orang-orang miskin menikmati kekayaan orang-orang kaya dengan mengkonsumsi daging hewan. At'imu, bahkan kalimat at'imu ini jamaah bersifat umum, boleh dibagikan kepada siapapun, dimulai dari al-aqribah, orang-orang dekat dengan kita, tetangga kita, kiai kanan, ya, sanak famili kita, ya, dan kemudian melebar lagi kemana? Yang lebih dari itu, orang kaya, boleh orang kaya dikasih dia kurban. Jadi yang di sini orang-orang kaya dan dikasih oleh pengurus masjid, jangan tersinggung, Pak, jangan tersinggung, ya, sebab kalau ada yang nggak ngerti itu tersinggung. Saya boleh kasih kurban, saya kan mampu, ya. Sehingga di kampung saya dulu ya ada seorang ibu tua, ya, nenek-nenek dikasih uang zakat fitrah, dikasih beras zakat fitrah. Anaknya tersinggung, anaknya kaya, gitu. Ya dia yang kaya, tapi anaknya susah, salah sendiri nggak ada dalam rumahnya. Kita jangan tersinggung karena boleh orang kaya itu boleh memakan daging hewan kurban sah. Non Muslim, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan boleh sangat, ya, kafir, orang yang kafir itu, non Muslim itu diberikan daging hewan kurban. Kan apa namanya? Nggak enak juga kalau kita bertetangga, saya di rumah di komplek rumah kita ada 3-4 orang non Muslim, yang lain dapat, semua dia enggak, kan bisa merusak, ya, hubungan ketetanggaan, hubungan warga tetangga bagi kita. Maka dibolehkan diberikan. Maka itu bagian dari tarif. Tarifan yang perlu memurahkan juga. Boleh sah, ya, untuk non Muslim yang tidak memusuhi kita, yang hidup dalam berdampingan baik dengan kita. Wadahuna kata Rasul tadinya, dan simpan, ya, disimpan, ya. Mengapa? Fa'inna dzalika saya dulu kata Rasul, ya, meminta kalian untuk menghabiskan daging hewan kurban itu pada 3 hari pertama itu. Kenapa? Zalikal 'am, pada tahun kemarin itu kana minnas jahdun, lagi krismon. Ya, jadi kalau krismon, Pak, lagi krisis, gitu kan? Jangan terlalu banyak numpuk makanan, berbagilah. Kata Rasul, jangan ditumpuk. Ini orang lagi susah semua, gitu kan? Keluarin dan berbagi. Kalau kita kan enggak, ya, krismon numpuk, ini kan begitu yang terjadi, gitu kan? Lagi masak, Aceh kan, lagi kesusahan, semua orang numpuk barang semua. Ini semakin susah masyarakat, semakin sulit. Diorong semua, apa namanya,
warung-warungnya, sehingga orang lain kesulitan dan harganya tidak naik. Kan hukum ekonomi begitu tuh ya. Semakin susah barangnya dan semakin mahal harganya ya. Kata Rasul, "Dzalikal amdu tahun kemarin kana linnasi jahlun." Orang dalam keadaan membutuhkan, kesulitan. Ya, dan saya ingin mereka itu terbantu dengan memberikan makanan. Sekarang sudah ada. Makanya beberapa negara tertentu yang di mana dagingnya itu melimpah, itu nggak mungkin dah bisa 3 hari. Diapain? Dikornet, diawetkan, dikirim ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Nah, kita juga boleh demikian ya. Asal tetap harus proporsional, harus dilihat. Jangan sampai numpuk tetangga kita bagian di kulkas kita numpuk dari kurban ya. Tetangganya banyak yang kebagian ya, benar juga ya. Tapi intinya apa? Dibolehkan. Ya, kullu wa'in wadatu. Dalam hadisnya ada nama buah bisu dan tahan untuk persediaan. Jadi nyembelihnya harus 4 hari. Ya, hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Nyembelih mesti, tapi membagikannya, mengkonsumsinya, menikmatinya boleh di hari-hari setelah. Yang penting nyembelihnya di hari tersebut. Penutup berkurban ya, ini spirit kita. Para ulama memang berbeda pendapat tentang hukum berkurban ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man kana sa'an, barang siapa yang diberikan keleluasaan rezeki, bisa di kambing tahun ini, dicek rekening 5 juta, bisa di kambing sampai ekor. Ya, man kana sa'an, barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki, keluasan rezeki, ya, walau mutahhid, tapi tak juga berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat masjid Al-Quran. Ini tabungan cek nggak kurban, jangan dekat-dekat. Ini bahasa sindiran, artinya kita jadikan sana berkurban. Bahkan Imam Abu Hanifah itu katakan ya, orang yang mampu, orang yang diberikan rezeki mampu oleh Allah SWT ya, wajib berkurban, wajib dalam versi beliau. Walaupun dalam mazhab Syafi'i yang banyak dianggap di masyarakat kita, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, berdasarkan hadis lain, ini kata Rasulullah, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah," kalau kalian melihat awal bulan Dzulhijjah. Ini hari Selasa kalau tidak salah ya, Senin atau Selasa itu awal Dzulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi. Kalimat arada dan kalian pengen berkurban, artinya ada yang pengen, ada yang enggak, itu boleh. Berdasarkan hadis ini maka Imam Asy-Syafi'i yang lainnya, jumhur ulama mayoritas mengatakan hukumnya sunnah, tidak sampai pada wajib berkurban ini. Ya, hukumnya sunnah. Fal yumsik an al-farihi wa syarihi. Ya. Maka ini pelajaran fikih ya. Kalau kita pengen kurban, maka mulai start Selasa nanti tanggal 1 Dzulhijjah ya, kalau pengen berkurban maka tahan. Tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut kita sampai setelah berkurban. Nah, itu juga sunnah. Kata Imam An-Nawawi, agar anggota kita lebih banyak yang menyaksikan kurban. Karenanya dalam hari-hari ini, Senin, Ahad, Senin, ya, kita periksa kuku kita, kalau agak panjangnya, kumis kita dipotong. Sebab 10 hari kalau nggak dipotong lumayan juga di kemana-mana, juga kuku juga demikian. Jadi begitu masuk tanggal 1 nanti kita cut, ya, tidak memotong rambut dan tidak potong kuku. Pas banget, suruh. Ini sedikit tentang tema kurban ya, dan berharap dalam Allah ini supaya terakhir berkurban. Ya, jadi kalau satu setiap apalagi hari ini semua orang dilanda ujian, kesulitan, ada yang di gajinya, ada yang di PHK, ada yang bisnisnya nyungsep gitu kan. Saatnya kita berbagi kepada yang sama, karena kurban itu spiritnya apa? Haqqun minallah, taqarruban ilallah secara praktikal, membuat kita lebih dekat dengan Allah. Wa haqqun minan nas, secara horizontal kita juga ada sampai konsen. Baik, menunggu waktu suruh mungkin kita lewatkan 3 sampai 5 menit nih. Barangkali ada yang ditambahkan, ditanyakan tentang tema kita hari ini ya Pak. Mumpung ada waktunya, saya persilakan sementara dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait kurban ini,
sejarah itu. Terus yang kedua terkait ibadah kurban ini itu kan jantan ya binatang hewannya itu. Nah ini ada jemaah yang terlanjur dia bawa sendiri, tapi kambingnya itu betina. Nah sikap panitia seperti apa? Apakah menolak atau bagaimana? Bismillah. Pertama tentang kurban di luar jenis hewan yang disebutkan. Sepanjang pengetahuan saya itu nggak boleh. Ya, mesti 3 hewan. Ini salah satu di antara 3 hewan. Ayam, bebek, angsa dan seterusnya tidak dihitung kurban. Ya. Tapi kalau mau misalnya disembelih ya nggak masalah. Ya. Tapi tidak disebut sebagai hewan kurban. Ini yang mungkin ada sejarahnya, tidak disebut kurban, mungkin sebagai sedekah ya, bagi masyarakat setempat yang memang punyanya ayam, tapi tidak disebut sebagai kurban. Enggak boleh ya. Sepengetahuan saya tidak ada ulama yang membolehkan kurban di luar 3 hewan ini tadi. Kemudian yang kedua, boleh sangat berkurban hewan yang perempuan sama-sama sah. Jadi kurban itu enggak mesti yang laki-laki, boleh kurban. Tapi mengapa selama ini diajarkan laki-laki? Kalau kambing-kambing perempuan yang dipotong, kan nggak lahir lagi, gitu kan? Habis gitu ya, maka diajarkan yang laki-laki. Tapi kalau kambingnya banyak yang perempuan nggak masalah, dipotong terus. Jadi boleh berkurban dengan hewan yang perempuan, yang bukan perempuan, betina. Jadi boleh, ya nggak mesti yang lanang ya, nggak mesti yang laki-laki. Nah, pertimbangan para selama itu ngapa yang laki-laki ya untuk mempertahankan ya perkembangbiakannya ya. Sebab kalau misalnya 5 ekor ya ada 3 ada 2 yang perempuan ya 3 laki-laki ya laki-laki. Sebab kalau 2 dipotong semua gitu kan nanti yang laki-lakinya enggak banyak lagi, enggak berkembang. Tapi boleh juga. Jadi kalau ada jamaah yang enggak masalah, sah-sah ya. Sapi juga masalah. Sapi kerbau yang perempuan dikorbankan sah. Pertimbangan mengapa kemudian dipilih laki-laki itu tadi untuk mempertahankan perkembangan. Jadi nggak masalah. Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mau saya tanyakan ini Pak Ustaz, kita kan berkaitan dengan kurban ya. Kita sebagai umat muslim wajib kan percaya pada Al-Quran dan hadis ya. Sedangkan berkaitan dengan hadis itu ada mazhab-mazhabnya. Mazhab ada dari Syafi'i, Maliki, Hambali dan Abu Hanifah dan lain-lain. Nah mungkin yang berkaitan dengan syarat untuk kurban itu lebih banyak kecenderungannya pakai mazhab yang mana Pak? Kalau saja itu pertama ya. Jadi karena di Al-Quran sendiri kan kita patokannya sebenarnya Al-Quran. Kalau hadis itu kan untuk penafsiran yang untuk umat ini untuk arah mana gitu kan. Karena setiap mazhab itu beda-beda, gitu kan? Beda sedikit, cuma intinya sih tetap berpatokan pada Al-Quran. Nah, kadang-kadang ada yang pakai mazhab ini, pakai mazhab ini kan. Nah itu yang mungkin yang perlu kita ketahui juga untuk kita pakai mazhab apa namanya. Terus yang kedua tadi yang menarik juga Pak Ustadz tadi juga membahas masalah Khalid bin Walid, ya kan? Terus Ammar bin As, Abu Sufyan dan lain-lain. Itu memang dan juga Abu Lahab ya. Ini yang kita lihat sendiri sebagai ini juga saya juga kadang-kadang baca-baca sejarah Islam. Ya kan? Kita lihat sendiri pada saat itu mereka suku Quraisy ya. Awalnya mungkin mereka itu murtad atau ini kok akhirnya karena atas kuasa Allah ingin Allah dibalikkan jadi mereka malah membela Nabi kan. Khalid bin Walid sendiri sebagai panglima yang tidak terkalahkan dengan Rasul sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab ya. Begitu juga mungkin kayak Ammar bin As dan lain-lain. Sedangkan di satu sisi saya lihat kayak Abu Lahab sendiri awalnya mungkin sebagai panglima Nabi sama kayak Hamzah atau yang lainnya, tapi setelah Allah membalikkan dia dari awalnya dia orang baik jadi orang yang malah dibacakan di Al-Quran itu di wahyu firman Allah bahwa dia itu malah matinya itu dalam keadaan kufur ya. Nah ini menarik gitu ya. Begitu itu memang patokan kita pada dasarnya itu sebenarnya Al-Quran.
Ustaz. Ya. Mungkin bentuk dulu pikirannya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang masadir ya, ahkam Islam, jadi sumber-sumber hukum Islam, ada yang disepakati dan ada ulama yang berbeda pendapat. Yang disepakati itu kan Al-Quran. Semua ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu sumber. Jadi kalau kita pengen tahu sesuatu, ya, maka rujuklah Al-Quran ini. Ya, apapun. Yang kedua, ya, kalau tidak ada, karena Al-Quran itu kan bersifat ijmali, ya, ketebalannya cuma 30 juz, gitu kan. Sementara zaman terus berubah dan kondisi pun berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka ada hadis yang menjelaskan, ya, bisa sebagai mubayyin, penjelas ada di Al-Quran, tapi teknisnya pelaksanaannya nggak ada. Nah, seperti sholat, tawaf, kan ada di Al-Quran, tapi gimana caranya nggak ada tuh. Ya, kata Allah, wal yatawafu bil baitil atiq. Tawaflah kalian di rumah tua, maksudnya kata. Gimana tawafnya? Berapa kali itu nggak ada dalam Quran. Nah, di tadyin, di mubayyin dijelaskan oleh hadis-hadis Rasul SAW. Ya, oleh ucapan Nabi atau perbuatan beliau. Nah, ini disebutkan hadis. Nah, nanti hadis ini ada juga tingkatannya yang sudah diteliti oleh para ulama. Ada yang sahih, hasan, dhaif, dan ada yang palsu. Ya, nah, hadis yang sahih dan hasan jelas bisa dipakai. No debat, bisa digunakan. Ya. Nah, yang dhaif, ya, ini juga bisa digunakan untuk hal-hal yang bukan tasyri', misalnya untuk memberikan motivasi kepada orang yang jujur, ya, dan seterusnya. Tapi kalau untuk pensyariatan, maka sebagian ulama menyarankan jangan menggunakan hadis dhaif. Ya, apalagi itu artinya dhaif sangat. Ya. Nah, yang terakhir ada hadis palsu, ini jelas dicoret. Nah, ini tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang ketiga, Al-Quran hadis yang ketiga sebagai istihad para ulama. Ya, bisa melalui ijma, kesepakatan. Ya, para ulama sepakat, gitu kan? Walaupun nggak ada di Al-Quran, karena memang hal yang baru, gitu kan? Di Al-Quran ada memang hal baru, di masa Nabi nggak ada. Tapi ulama semuanya sepakat, itu ijma. Ya. Nah, yang berbeda disebut dengan kias. Kias ini analogi. Enggak ada di Quran, tidak ada di hadis, tapi ada kemiripan. Misalnya seperti kita hari ini, kalau zakat itu pakai beras, di Al-Quran nggak ada. Nabi juga tak pernah bayar zakat fitrah dengan beras. Mengapa kita pakai zakat pakai beras? Kias, sama-sama al-qut, makanan pokok. Ya, jadi membayar zakat fitrah itu dengan makanan pokok masyarakat setempat. Ya, nah, karena kita makanan pokoknya nasi, maka zakat fitrahnya dengan beras. Bedanya Rasulullah dan para sahabat dulu makan pokoknya 3, bil burri wasyairi wa tamar. Mereka berzakat fitrah dengan 3 hal ini, bis dengan bil burri, dengan tepung, itu kan, wasyair dan terigu untuk bikin roti, wa tamar, dan tamar itu kurma. Jadi kalau kita enggak, ya, beras. Ya. Mungkin di tempat lain makanan pokoknya juga berbeda. Nah, ini disebut dengan kias. Ya. Nah, kalau kemudian ditanya mazhab mana yang kita pakai, jadi karena Al-Quran dan hadis, dan pada generasi berikutnya, ya, setelah generasi sahabat Islam, bahkan di masa sahabat Nabi, ada yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang Al-Quran dan hadis. Karena baik Al-Quran ataupun hadis, ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang sifatnya mutasyabihat, jadi multi interpretasi. Nah, dan itu dibolehkan. Ya, selagi ada dalilnya, bukan hanya di masa kita, di masa sahabat Nabi aja, ya, mereka berbeda pendapat. Ya, contohnya, dan itu dibolehkan. Ya, dalam memahami hadis Nabi, mereka berbeda pendapat. Misalnya gini, suatu saat selepas perang Khandaq, ya, Nabi membentuk pasukannya dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi kabilah Yahudi Bani Quraisyah yang telah berkhianat pada perang Khandaq. Kata Rasul kepada pasukan Ali ini, kalian berangkat. Nabi bicara setelah zuhur, ya, jam 1:02-an. Nabi bicara, kata Rasul, berangkatlah kalian ke Bani Quraisyah di bagian selatan kota Madinah. Berangkat, kata Rasulnya, fala yusalliyanna ahadukum al-asra illa di Bani Quraisyah. Tapi ingat, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Nah, ini hadis nih, ya, hadis ungkapan Nabi. Nabi masih ada, artinya bisa dikonfirmasi nanti. Tapi kan belakangan setelah kejadian, ya. Kata Nabi, fala
yusalliyanna ahadukum al-asr. Jangan salah seorang di antara kalian pun ya, satu pun ya, yang sholat asar kecuali di Bani Quraisy. Maka mereka langsung di tengah jalan, karena ujung Madinah kan lumayan jauh, tiba waktu asar. Istirahat mereka. Kita sholat asar udah masuk waktu. Ya. Kalau nunggu sampai lokasi pasti telat. Bisa maghrib, bisa isya sampai di sana nanti. Nggak keburu lagi asar. Kata yang lain, ingat kata Nabi tadi tuh, jangan sholat asar kecuali di lokasi. Kita nih berangkat dari sini nih. Kata ustaznya, tuan-tuan ke Bandung. Kita sekarang berangkat ke Bandung di zuhur. Nanti asarnya kita di Bandung. Begitu di rest area, istirahat, ngopi, ngeteh, azan asar berkumandang di masjid rest area. Kira-kira kita sholat nggak? Ada yang sholat, ada yang enggak. Ada yang ingat kata ustaz tadi. Kalau ini kata Nabi tadi, jangan sholat asar kecuali di sono. Yang satunya enggak. Ya, kalau kita sholat asar lokasi pasti telat. Maka terbelahlah masukan itu yang menjadi dua. Ya, ada yang sholat di rest area tempat istirahat dan ada yang enggak. Sesuai dengan pesan Nabi. Nah, jadi Nabi masih ada. Mereka pun berbeda pendapat. Walaupun teksnya sama, teksnya sama. Tapi yang menarik apa? Ketika hal itu diceritakan kepada Nabi, nggak ada disalahin gitu kan? Bener semua gitu kan? Karena pemahaman mereka berbeda dari itu. Yang sholat asar di lokasi sesuai dengan sabda Nabi, sesuai dengan teksnya gitu kan? Yang sholat di tengah jalan ya, memahami teks Nabi itu sebagai spirit. Ya, seolah-olah Nabi ingin mengatakan, ayo buruan berangkat agar kita bisa sholat asar di sana. Ya kalau nggak keburu ya di jalan, dari area. Dan nggak masalah, boleh. Ya. Nah, jadi Nabi mempersilakan para sahabatnya untuk berbeda pendapat. Ada kisah menarik lagi ya. Di hadapan Rasulullah ini menjelaskan bahwa khilafiyah itu bukan hanya sekarang. Di masa Nabi dan para ulama ada, dan itu nggak masalah selagi ada. Suatu saat dua orang sahabat Nabi, dua orang sahabat Islam di jalan safar. Tiba waktu zuhur, mereka istirahat, sholat zuhur, tapi nggak ada air. Karena tidak ada air, maka mereka bertayamum. Maka bertayamumlah dua orang ini. Selesai sholat berjamaah dua, jalan lagi. Enggak setengah jam jalan, ketemu air. Masih ada waktu zuhur, ada air. Rumus fikih mengatakan ya, idza wujidal ma'u batalat tayamum. Kan begitu. Kalau ada air, tayamum enggak boleh, dasar. Kita untuk yuk sholat lagi, kata yang satunya. Kan udah tadi sholat pakai tayamum. Iya kan pakai tayamum. Sekarang ada air. Debat dua orang ini akhirnya dengan pilihan sendiri-sendiri. Yang satu butuh sholat lagi, yang satu enggak, kan udah tadi. Nah, selesailah ketemu Rasulullah ya, dan diceritakan. Enak, Nabi masih hidup. Kalau sekarang kan nggak bisa dikonfirmasi lagi. Ya, mereka ceritakan, ya Rasulullah, begini-begini. Ya, kami tadi ketemu air, kata yang satunya sholat. Dia sholat lagi karena ada air. Masih ada waktu zuhur. Yang satunya enggak, kan udah zuhur, udah sholat tadi. Nabi bersabda kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, artinya sholatnya dengan tayamum saja, kata Rasul kepada orang ini apa? Laqad asabta sunnata wa ajza'at salatuka. Engkau telah menepati sunnahku, kata Rasul. Wa ajza'at, dan dibalas salatuka, sholat usah. No problem. Jadi nggak usah diulang, boleh. Nah, kepada orang yang mengulang sholatnya ini, wudu dan kemudian sholat lagi, artinya itu sholat dua kali. Kata Rasul apa? Walakal ajron. Nah, ente dapat dua pahala. Itu susah. Nggak ada salah. Yang satu sholatnya sah, yang satu dapat dua pahala. Nggak masalah. Nah, ini namanya khilaf. Nah, karena itu dalam hal khilaf yang masih ada dalilnya, yang masih ada hitungannya. Semisal kalau kita tahajud, duduk tahiyat, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini saja. Itu masih ada dalilnya. Jadi boleh. Subuh, ada yang kudu subuh, ada yang tidak, ya. Ada dalilnya karena Nabi memang pernah subuh, tapi ada yang mengatakan beliau tidak kudu subuh selalu. Ya. Saya kemarin ini dengan om saya yang di mana, Lampung, gitu. Dia nanya tentang manakah yang sah doa iftitah. Kan banyak. Allah berkata ini wajah itu subhanallah khususnya. Saya bilang sepengetahuan saya dalam kitab Bulughul Maram ada 3 doa iftitah dan semuanya sahih. Boleh dipakai. Mau pakai Allahumma ba'id sahih,
mau pakai inni wajhtu juga boleh, mau pakai subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala itu juga boleh. Ada 3 ini yang saya hafal. Ya. Nah, cuman selama ini yang kita suka gabungkan Allahu Akbar kabira dengan inni wajhtu. Padahal dalam hadis itu sebenarnya itu adalah riwayat yang terpisah. Nabi baca inni wajhtu, para sahabat di belakang baca Allahu Akbar kabira. Selesai sholat kata Nabi, siapa yang tadi baca Allahu Akbar kabira? Saya ya Rasulullah. Ya udah teruskan. Maka sebagian ulama menggabungkan 2 hadis itu. Allahu Akbar kabira, setelahnya baru inni wajhtu. Aslinya sih itu terpisah. Tapi intinya apa? Ketiga riwayat hadis sahih dan boleh kita pakai. Ya. Nah, nanti ulama mentarjih menurut sebagian ini yang lebih sahih, ini yang tidak. Itu. Kesimpulannya apa? Selain pendapat tersebut masuk ranah khilafiyah, ulama berbeda pendapat, boleh kita ambil. Tetapi harus kita perhatikan di tempat tinggal kita. Ya. Para ulama menganjurkan untuk memperhatikan mazhab pendapat ulama di mana dia tinggal dan itu yang digunakan supaya tidak menimbulkan fitnah. Ya. Bahkan seorang murid Imam Abu Hanifah, Syekh Muhammad Yusuf namanya, dia kan mazhabnya Hanafi. Ketika dia datang ke Mesir, Pak, dia kunut subuh. Mengapa? Karena Mesir itu mayoritas mazhabnya Syafi'i. Padahal dalam mazhab Hanafi kunut subuh itu bid'ah. Tapi karena dia berada di Mesir itu ya, dia kunut. Sebaliknya, Imam Asy-Syafi'i ketika ke Baghdad yang penduduknya mayoritas Hanafi, mazhabnya Hanafi, dia enggak pakai kunut subuh, menghormati warga setempat. Ya, Buya Hamka rahimahullah dulu pernah naik haji bareng dengan Idham Khalid, tokoh ini. Nah, Buya Hamka itu cenderung ke Muhammadiyah, kita lihat ormasnya, kan? Itu ada kisah menarik. Nah, ini ditulis ulang oleh Ustaz Salim Fila dalam bukunya Surga Segenggam Dirham Segenggam Surga, judul bukunya. Jadi disebutkan dalam pelayaran menuju ke tanah suci, mereka kan naik kapal laut sekian bulan namanya itu ya. 2 tokoh ini nanti jadi imam. Hal yang lucu apa? Ketika Buya Hamka jadi imam dan pas bertepatan dengan subuh, dia kunut. Di belakangnya ada Idham Khalid yang NU itu. Dan sebaliknya, begitu Idham Khalid jadi imam, gitu kan? Dia nggak kunut karena kenapa? Di belakangnya ada Buya Hamka yang tidak kunut subuh. Begitu mereka menghormati pendapat masing-masing. Masjid Al-Azhar Sisingamangaraja itu kan didirikan oleh anak buahnya atau apalah ya, Buya Hamka yang menggagas. Ya, dengan Robi Tolah Al-Islam khususnya. Jadi cenderung Muhammadiyah lah, gitu kan, yang Masjid Al-Azhar. Nah, suatu saat ya, diundanglah khutbah Ustaz Rashid Syafi'i yang punya Syafi'i. Sekarang kan ada anaknya Abdul Rashid, kan? Abdullah Rashid Syafi'i. Nah sekarang diundanglah dia, itu kan Syafi'i ya banget. Selama ini itu masjid azannya sekali Pak. Tapi karena yang mau khutbah orang NU gitu kan, Syafi'i itu kan, maka azannya 2 kali dan dicari tongkat. Karena rata-rata sampai segitu ya mereka menghormati pendapat orang. Jadi kesimpulannya apa? Dalam hal Quran tadi kita lihat masyarakat setempat. Ya. Jadi di masyarakat kita karena banyak mazhab Syafi'i, maka dianjurkan kita menggunakan mazhab tersebut dalam berkurban. Ya. Jadi demikian pentingnya kita mempelajari beberapa mazhab ya, agar tidak kaku. Jadi kalau kita umroh, wah itu macam-macam lagi tuh sholat mazhabnya gitu kan. Ada yang sholatnya begini doang, berdiri dia. Ya, itu teman-teman dari mazhabnya Hanafi, dari Turki segala macam itu, ya, kadang sholat enak aja dia tanya begini. Nah, kalau kita kan serius, dia santai begini. Kadang dia ini aja, dia berdiri aja gitu kan. Begitu lewat dihadapin karena dia sedang sholat. Ya. Duduk tahiyatnya juga begitu. Ya. Kalau di kita kan tahiyat yang kedua, walaupun 2 rakaat kan begini, artinya punggung kita di lantai. Tapi dalam mazhabnya Ahmad bin Hanbal kan ya, duduk tahiyat akhir pada 2 rakaat itu dia sama dengan duduk tahiyat awal. Kalau kita perhatikan. Ini maka ada kisah lucu dulu ya. Jadi ini kisah lucu aja gitu ya. Mungkin tidak terjadi gitu ya. Jadi ada orang Indonesia Pak, naik haji. Ya, belajarlah sedikit dia bahasa Arab. Ya dialog ringkas lah. Man anta ana bi khair kaifa halu dan
standar dia ringkas. Karena dulu kan kalau nggak belajar seperti itu ya mati gaya gitu. Kalau sekarang kan pedagang-pedagang itu sudah bisa bahasa Indonesia, nggak perlu lagi belajar bahasa Arabnya. Nah dulu nggak, begitu dia datang ke masjid, lalu kemudian sholat, dia sholatnya ini pakai mazhab Syafi'i. Dari kejauhan di belakang dilihat oleh orang-orang Pakistan yang mazhabnya Hanafi. Wah ini sholatnya agak beda gitu ya dengan mereka, termasuk duduk tadi itu. Orang dari Pakistan ini udah duga aja gitu. Nah, ini orang Indonesia yang selesai didekati. Kata dia, "Anta Syafi'i." Nah, maksudnya itu Anda ini mazhabnya Syafi'i. Kata dia, nanya ke orang ini, "Anta Syafi'i?" Nah, orang Indonesia tadi ditanya begitu, iya. Lah, ana mukini gitu. Saya mukini gitu. Ternyata namanya mukini, Bang, bukan Syafi'i. Anta Syafi'i, maksudnya Anda itu mazhab Syafi'i, tapi pemahamannya beda. Lah, Anda mukini gitu ya. Bukan Syafi'i saya mukini gitu. Ini akibat kesalahan pahamannya. Begitu Pak ya, Allah. Nah tentang Khalid bin Walid semacam ya itulah hidayah. Jadi hidayah itu milik Allah. Ya. Walaupun Abu Lahab itu paman Nabi, ya. Abu Talib itu paman Nabi, tapi ya, ketika meninggal mereka dalam keadaan kafir dua-duanya ya. Walaupun di masa kecilnya orang yang sangat menyayangi Nabi. Abu Talib itu kurang apa juga terhadap Nabi. Tapi meninggal dalam keadaan tidak bersalah. Baik, wallahu kita cukupkan ya Rasulullah sudah lewat suruh selesaikan dengan kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.